warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Eni, NIM saya 17081010720. Saya berasal dari PGMI 5D. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai film Sexy Killers. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah menonton, membaca analisis, atau bahkan baru pertama kali mendengar tentang film ini. Jujur, saya pun baru kemarin mengetahui tentang film ini. Kenapa demikian? Karena film ini dijadikan sebagai tugas UAS saya dalam mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup, di mana saya harus menganalisis film ini. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut untuk ke pembahasan mengenai film Sexy Killers. Sexy Killers, film yang berdurasi 1 jam 28 menit 55 detik ini menayangkan proses pertambangan batu bara yang ada di Indonesia, serta permasalahan yang timbul dari industri batu bara dan PLTU. Perkembangan teknologi yang tergambar dalam film ini adalah proses mengubah batu bara menjadi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Tentu saja, dengan adanya penambangan batu bara memberikan dampak untuk masyarakat sekitar. Apalagi masyarakat yang memang berdekatan dengan tempat PLTU. Dampak positifnya, batu bara masih merupakan sumber energi paling efisien di Indonesia untuk menjaga supaya tarif listrik tetap terjangkau oleh masyarakat. Namun, banyak dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Film dokumenter ini memperlihatkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di beberapa wilayah Indonesia. Dampak negatif dalam lingkungan sosial, adanya kerusakan pemukiman warga, kolam bekas galian yang tidak direklamasi, sehingga membahayakan bagi warga sekitar. Bahkan tercatat dari tahun 2011 sampai 2018, sudah banyak warga yang meninggal. Setidaknya 32 jiwa melayang akibat tenggelam di lubang bekas tambang. Adanya penambangan batu bara ini juga secara tidak langsung pemerintah menghilangkan mata pencarian penduduk dan menghancurkan lahan pertanian. Kenapa demikian? Karena pemerintah yang memberikan izin bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk beroperasi. Dampak negatif lingkungan fisik, terjadinya pencemaran air dan udara. Contoh pencemaran air, langkanya air bersih bagi warga sekitar. Bahkan, untuk minum warga menggunakan air yang keruh. Sawah-sawah warga menjadi rusak karena air yang mengalir dari pertambangan dibarengi dengan lumpur. Kenapa demikian? Sawah-sawah yang dipenuhi oleh lumpur berdampak pada pertumbuhan padi, sehingga padi menjadi layu dan tidak bisa tumbuh tinggi. Dampak negatif dari kesehatan mengakibatkan banyaknya warga terkena penyakit paru-paru, misalnya alergi debu, menjadi sesak napas, atau asma, akibat pencemaran udara dari PLTU. Meskipun belum ada bukti secara khusus, tapi sesak napas, pilek, bahkan batuk sudah menjadi langganan bagi warga sekitar. Mirisnya, yang paling banyak menjadi korban adalah anak-anak. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan lingkungan yang terlanjur rusak? Bisa dengan rehabilitasi lahan. Rehabilitasi lahan salah satu upaya untuk mengembalikan lahan secara ekologis. Rehabilitasi ini juga upaya untuk mengembalikan lingkungan fisik agar bisa difungsikan lagi. Reboisasi. Reboisasi yaitu penghijauan kembali hutan yang gundul. Kenapa demikian? Karena hutan merupakan paru-paru dunia. Dengan ditanaminya kembali hutan yang gundul tersebut, persediaan udara, air, bahkan bencana alam bisa dicegah. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar perkembangan teknologi dan keasrian lingkungan dapat seimbang?
pemilik perusahaan-perusahaan yang mengelola PLTU seharusnya mereka sadar dan bertanggung jawab, bukan hanya mengeruk, tapi mereka juga harusnya itu memikirkan dampak yang diakibatkan oleh penambangan batu bara. Untuk masyarakat sekitar, kita bisa melakukan penghematan penggunaan listrik. Penghematan listrik dapat dilakukan dengan cara beralih menggunakan barang-barang elektronik yang mempunyai daya rendah, misalkan lampu LED, mematikan lampu ketika tidak memerlukan cahaya penerangan seperti siang hari, dan mematikan lampu jika hendak tidur. Menghindari penggunaan alat-alat terhadap kandungan CFC. Kenapa demikian? Karena CFC merupakan salah satu penyebab menipisnya lapisan ozon yang terdapat pada pemanasan global. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah penggunaan energi batu bara sebagai bahan bakar untuk membangkit listrik tidak ramah terhadap lingkungan dan kesehatan warga di lingkungan sekitar PLTU. Selanjutnya, untuk pertama batu bara, harusnya perusahaan tersebut melakukan tanggung jawab seperti yang tadi diutarakan oleh saya. Tidak hanya mengeruk batu bara, tetapi kolam bekas lubang galian tersebut harus direklamasi sehingga warga sekitar merasa aman dan tidak ada warga yang tenggelam di kolam bekas galian. Bagaimana kesan setelah menonton film dokumenter ini? Menurut saya film ini layak untuk ditonton karena memuat isu-isu yang terkini yang selama ini kurang mendapat perhatian untuk diangkat. Ada yang membuat saya miris ketika menonton ini. Warga bukannya tidak melakukan protes, warga sudah melakukan protes. Salah satu buktinya, Bapak Nyoman Derman dari Desa Kertabuana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Bapak Nyoman melakukan protes dengan menghadang alat berat. Apa yang terjadi? Ia malah ditangkap dan ditahan selama 3 bulan dengan alasan mengganggu operasional perusahaan. Apa yang terjadi setelah Bapak Nyoman dibui? Justru perusahaan semakin leluasa beroperasi hingga warga desa Kertabuana menjadi seperti yang digambarkan dalam film Sexy Killers. Terima kasih.